Tauladan kita, junjungan kita adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang dinobatkan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, ternyata yang dijadikan oleh Amirul Mukminin, manusia yang pertama kali digelar Amirul Mukminin, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menjadikan hitungan kalender Islam Al-Hijriyah adalah dari peristiwa hijrahnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ada apa? Ada rahasia apa? Ada keagungan apa peristiwa hijrah tersebut sehingga oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dijadikan pertama kali hitungan tahun baru Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar tidak menggunakan Maulidur Rasulullah sebagai hitungan pertama kali tahun Islam. Tidak dijadikan Nuzulul Quran, peristiwa juga yang agung. Tidak dijadikan juga Isra Mi'raj, tapi dijadikan sebagai hitungan tahun baru Islam adalah hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama mempelajari dan menyelidiki, ternyata ada 4 pelajaran besar yang harus dijadikan sebagai tonggak dasar setiap perjuangan kebangkitan Islam di seluruh penjuru dunia. Di seluruh dunia, 4 hal yang dilakukan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah tersebut. Yang pertama adalah husnul tadbir, bagusnya, hebatnya dalam berstrategi yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau pertama kali menuju ke Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Kemudian beliau membelokkan perjalanannya, tidak langsung menuju ke arah Madinah, tapi beliau berbalik arah. Itu merupakan husnul tadbir, bagusnya beliau dalam berstrategi, membaca suasana dan situasi untuk menentukan arah dari setiap gerakan dan langkah-langkah beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau melakukan ukhuwah Islamiyah, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Maka bersatulah dari seluruh lapisan masyarakat, semua aspek dan semua sosial masyarakat di Madinah disatukan Nabi SAW dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah SAW menjadikan pusat perjuangannya adalah masjid. Beliau membeli 2000 meter kurang lebih dari uangnya sendiri. Ketika ontanya masuk ke Madinah, diambil oleh satu sahabat untuk dituntun, Rasulullah mengatakan da'ha fa innaha ma'murah, tinggalkan onta saya berjalan sendiri, sesungguhnya onta saya ini sudah ada yang memerintahkan, sudah ada yang menuntun. Begitu onta itu duduk di dalam satu tempat, beliau mengatakan ini tanah siapa? Maka muncul satu orang Ansor mengatakan itu tanahku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan saya beli ini tanah. Sahabat Ansor mengatakan ya Rasulullah, jika paduka menginginkan maka tanah ini aku hibahkan kepada engkau ya Rasulullah. Tidak, saya harus beli dengan uang saya. Maka Rasulullah beli itu tanah dan beliau wakafkan menjadi Masjid Nabawi yang sekarang ini apabila kita ke sana selalu untuk berebut-rebut masuk ke Raudhah, itu adalah salah satu dari tempat yang dibeli oleh Nabi SAW 2000 meter. Menjadikan masjid sebagai pusat perjuangan beliau. Disitulah Rasulullah menegakkan dakwah. Disitulah Rasulullah menegakkan tarbiyah dan ta'limiyah Islamiyah. Disitulah Rasulullah menghidupkan ibadah dan zikir, munajah untuk membangun jasad,
membangun hati, membangun roh, membangun sir, dan membangun sir dari sahabat Nabi SAW, sehingga terbentuk khil'atut taqwa, yang 5 hal khil'atut taqwa ada dalam jasadnya para sahabat. Kerohanian, kecintaan yang dalam kepada Nabi dan kepada Islam. Dan dari tonggak perjuangan, pendidikan, taklim, rohaniyah, dan dakwah, dari situlah terjadinya futuhat Islamiyah yang ada di seluruh penjuru dunia dari tangan-tangan sahabat Nabi SAW, dari peristiwa hijrah itu. Dan yang terakhir, yang sering tidak dibahas, bahwa Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, beliau membangun pasar. Ketika beliau tahu bahwa transaksi ekonominya dikuasai oleh Yahudi, maka Rasulullah mengatakan, kita bangun pasar sendiri. Produk-produk Islam dibeli oleh umat Islam. Semua hasil-hasil bumi dijual di pasar kita, dibeli untuk kita, untuk kemakmuran kita. 4 hal inilah para jamaah yang mulia yang menjadikan asas dari kebangkitan Islam. Maka untuk itu 4 hal inilah yang dihancurkan oleh iblis. 4 hal inilah yang dihancurkan oleh Dajjal dan kaum Dajjalun dalam memusuhi Islam. Dihancurkan dalam kepandaian kita berstrategi dalam perjuangan, sehingga perjuangan kita amburadul. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah selalu dihancurkan. Tidak boleh ulama bersatu, tidak boleh kiai dan habaib bersatu, tidak boleh umat Islam duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi untuk membawa kalimatullah subhanahu wa ta'ala hiyal ulya. Selalu iblis tahrishu fima bainahum. Nabi SAW bersabda, inna syaitana ayusun an yu'badu fil musallin fa idza kana lahu tama' fatahrishu fima bainahum. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Kalaupun masih ada kesempatan, yang dilakukan oleh syaitan, kata Nabi dari lisan Shadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam, tahrishu fima bainahum, menyebarluaskan permusuhan, menyebarluaskan perselisihan dan kegaduhan. Maka para jamaah yang mulia, jangan sampai kita mau diadu domba. Yang terakhir, kita dihancurkan ekonomi kita, dihancurkan pertanian kita, dihancurkan hasil bumi kita, dihancurkan sumber alam kita oleh kaum iblis dan dajjalun. 4 hal inilah yang menjadikan kita lemah apabila kita tidak kembali dalam perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awal dari tonggak perjuangan umat Islam di Indonesia, insya Allah, maka bersatulah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-i'lau kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Yang pertama, dalam semua sel tubuh kita, kalimat Allah yang paling tinggi. Maka mata kita harus melihat dengan syariat, mulut kita harus berbicara dengan syariat, telinga kita harus berbicara, mendengar dengan apa yang dituntun oleh syariat, perut kita harus kita masuki yang halal, tangan kita bergerak yang halal, kaki kita bergerak yang di tempat yang diridhai Allah, dan hati kita harus bersih dari iri, dari dengki, dari sombong, dari takabur. Hidupkan kalimatullah di rumah kita, hidupkan kalimatullah di kampung kita, hidupkan kalimatullah di mana saja kita berada. Inilah makna dari li'la'i kalimatullah. Kemudian yang kedua, kita bangun ekonomi, kita bangun persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita mau diadu domba. Jamaah yang mulia, terakhir, jika ada siapa saja, atas nama apa saja dia, kemudian mulutnya di dalamnya ada caci maki, di dalamnya ada merendahkan orang Islam, yang dalam hatinya ada kalimat Tuhan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini jika ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ditimbang dengan kursi, ditimbang dengan ars ilahi, kalimat ini lebih mulia, kalimat ini lebih agung, kalimat ini lebih terhormat. Maka apabila di dalam seseorang dadanya ada kalimat la ilaha illallah,
kita harus hormati, kita harus hargai, kita harus sayangi, kita harus cintai. Kita jangan mau untuk menjadikan dia musuh. Inilah jamaah yang mulia yang harus kita tegakkan dalam hati kita. Jangan karena hanya perbedaan furu'iyah, kalau ada hanya perbedaan-perbedaan hal-hal yang kecil menjadikan kita mencaci maki saudara kita. Apa kita tidak malu dengan Allah? Apa kita tidak malu dengan Rasulullah? Sedang dalam dadanya adalah la ilaha illallah, bahwa Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki saudara muslim itu adalah sebuah kefasikan, dan membunuh saudara muslim adalah sebuah kekufuran. Mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita ini, Allah turunkan rahmat dan barokah untuk kita semuanya. Kita tegakkan insyaAllah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dipayungi dengan rahmat Allah karena kita bersatu dalam kalimat la ilaha illallah. Membuat senyumnya hati baginda Nabi SAW sekarang ini dalam kubur beliau, dan senyumnya para umat, para kiai-kiai kita yang sudah menjadi tonggak perjuangan dan persatuan orang Islam yang ada di Indonesia. Maka beliau bersyukur dan bergembira atas perjuangan dan persatuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita.